Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dokter Putri gitu ya mengenai rasa nyeri yang diberikan. Tentunya pastinya ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya, dokter? Boleh dijelaskan kembali? Oke, mungkin lanjut lagi dulu. Silakan, ya. dokter. Nah, ini dia penyebab nyeri abdomen. Tadi kita udah bahas ya, nyeri abdomen itu sebenarnya sebuah clue ada terjadi yang nggak beres nih di organ di dalam perut kita. Nanti tergantung lagi regio-regio mana yang terkena atau terasa nyeri. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama ada gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini beberapa penyakitnya, contohnya ada gastritis, peradangan atau gangguan pencernaan di bagian lambung. Peradangannya itu banyak ya nanti penyebabnya, mungkin pasien-pasien yang terkena infeksi bakteri atau yang suka konsumsi makanan pedas, makanan asam, kemudian lambungnya akhirnya terkena iritasi karena asam lambungnya terlalu banyak, itu juga bisa. Kemudian ada GERD. GERD ini sudah pernah kita bahas, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik ke atas ya. Biasanya pada orang-orang yang punya kebiasaan setelah makan langsung berbaring, jadi dadanya terasa panas. Kemudian ada sindrom iritasi usus besar ya, usus peradangan pada bagian usus, dan ada juga ulcus pepticum, ya, ada luka di bagian ususnya. Kemudian ada juga yang menjadi penyebab nyeri abdomen itu adalah infeksi. Infeksi sama ya, ada beberapa penyakitnya, salah satunya yaitu gastroenteritis. Gastroenteritis itu dia infeksi di bagian lambung dan juga di bagian ususnya. Biasanya pasiennya itu datang dengan mencret, muntah gitu. Terus ada appendicitis. Nah, tadi yang sempat kita singgung, infeksi atau peradangan pada bagian appendix atau usus buntu. Nah, kemudian ada juga infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini berarti ada kuman atau mikroorganisme di sepanjang saluran kemih, mulai dari ginjal, turun ke ureter, ke kandung kemih, terus ke uretra. Nanti, infeksi saluran kemih ini kan, tadi kan panjang ya organnya, yang menjadi clue-nya itu tadi, nyeri perutnya. Misalnya nyeri perutnya di bagian bawah, tapi di bagian tengah. Nah, kita udah tahu nih tadi, ternyata organ yang ada di sana salah satunya adalah kandung kemih. Oh, mungkin peradangannya, infeksi saluran kemihnya itu infeksi saluran kemih yang berasal dari kandung kemih. Ya. Terus ada juga ini ya, peradangan pada organ yang lain di pankreas, kemudian di bagian lapisan perut dan di bagian usus. Terus ada masalah mekanik. Masalah mekanik contohnya hernia, penonjolan organ perut lewat rongga perut, kemudian ada obstruksi usus atau hambatan, sumbatan pada bagian usus, dan ada juga batu empedu. Jadi memang ada yang namanya nyeri kolik pada organ yang berongga. Contohnya pada batu ya, misalnya pada batu saluran kemih. Nah, batu saluran kemih itu nanti nyerinya khas yang timbul. Kenapa? Karena nyerinya itu timbul karena ada gangguan pasase. Jadi organ yang berlumen atau organ yang berongga itu kan dia akan melakukan kontraksi ya, pergerakan. Nah, kalau misalnya ada radang di situ, ketika dia lagi berkontraksi itu bisa menyebabkan nyeri. Tapi kalau dia lagi nggak bekerja atau lagi istirahat, ya dia nggak nyeri. Makanya nanti hilang timbul nanti nyerinya. Oke, terus sebelumnya ini ada gambar ya, sign atau tanda kapan sih kita tuh harus berobat ke dokter atau harus menemui dokter. Yang pertama, ketika nyerinya itu tiba-tiba dan semakin lama semakin parah, semakin berat nyerinya. Kemudian ada juga perutnya rasanya kembung dan rasanya kenceng. Nah, ini juga harus menjadi
tanda untuk masyarakat di rumah kalau misalnya perutnya kembung, keras gitu, boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus ada mual muntah yang nggak pergi-pergi, jadi mual muntahnya tuh terus-terusan, nggak membaik gitu. Terus ada tandanya juga nggak bisa makan, beberapa hari nggak bisa makan. Kan kita tetap butuh ya nutrisi, walaupun kita sedang sakit. Kalau misalnya kita udah nggak masuk lagi makanan, minuman, artinya nanti kita bisa lemes, bisa dehidrasi. Ini sudah harus dilakukan pengobatan lewat pembuluh darah ya, diinfus. Kemudian ini you have recently been, ini kalau misalnya ada trauma, jatuh misalnya, terus kena perutnya, kemudian sakit perutnya, atau tiba-tiba ada keluar darah, nah itu juga menjadi tanda-tanda kegawatan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan. Ini juga ya tandanya, nyerinya enggak hilang atau malah makin buruk, getting worse. Terus ada lagi darah di BAB-nya. Misalnya BAB mencret, tiba-tiba ada merah-merah dok, atau tiba-tiba kayaknya ada bercak-bercak darah nih dok. Nah itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Terus lagi ada kuning di mata ya. Kita pernah bahas ini sebelumnya, tanda ada penyakit atau peradangan di bagian hati, salah satunya itu bisa menyebabkan kuning. Jadi ini juga harus diperiksakan langsung. Nah, kalau tadi BAB sering atau mencret itu kita jadikan tanda penyakit, ternyata enggak BAB dalam beberapa hari juga menjadi salah satu tanda penyakit. Jadi kalau misalnya enggak BAB udah berhari-hari, boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir, kalau misalnya hamil itu juga harus berobat, walaupun mau hamilnya dalam keadaan sehat ataupun enggak sehat, itu boleh datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau sehat, kita harus periksakan kehamilan secara berkala. Kalau misalnya ada masalah perut, kayak misalnya nyeri tadi, tapi sedang hamil, itu juga tetap harus datang ke dokter. Baik dokter. Nah ini kan ada beberapa tanda gitu ya dok. Ya. Tapi terkadang nih kita sebagai manusia sering kayak menghiraukan gitu ya. Apalagi kalau misalnya nyerinya tuh hanya sedikit-sedikit dan hilang timbul. Ya. Itu apakah ada sesuatu hal yang bakal terjadi apabila kita ternyata nih punya masalah nih dalam sakit perut ini, tapi kita hiraukan? Ya benar sekali. Ya. Tentu saja, karena nanti akan ada namanya komplikasi dari suatu penyakit. Misalnya kita nyeri perut kanan bawah misalnya ya, katakanlah kanan bawah. Terus-terusan kita abaikan aja, terus-terusan sakitnya terus-terusan. Akhirnya mungkin ada peradangannya cuma di bagian appendix saja. Mungkin pada awalnya peradangannya itu cuma di usus buntunya saja, tapi karena sudah lama, akhirnya infeksinya itu pecah, appendixnya itu pecah, hingga infeksinya melebar kemana-mana. Nah itu nanti bisa menyebabkan infeksi yang meluas. Nah itu sudah masuk ke dalam komplikasi. Jadi tidak boleh. Oke, ini tadi gejala sebenarnya sudah disinggung beberapa. Gejalanya yaitu nyeri tajam atau tumpul, kram atau kejang, perutnya kembung, mual muntah, atau gejala yang lebih spesifik lagi misalnya diare atau konstipasi. Berarti ini mungkin masalahnya di bagian usus. Terus ada demam. Demam ini tanda adanya peradangan ya. Terus kehilangan nafsu makan, ada darah di dalam tinja. Darah ini juga nanti menentukan darah segar, darah hitam, itu juga menjadi clue penyakit ya. Jadi harus dilaporkan atau harus diperiksakan. Gejala yang perlu diwaspadai tadi sudah disinggung, ada nyeri hebat tiba-tiba, demam tinggi, nyeri disertai muntah berulang, dan nyerinya nggak hilang-hilang. Artinya memang harus ada kita harus aware juga sama kesehatan ya dok ya. Baik dokter, ditahan lagi, tentunya kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.